dikembangkan oleh kedua tokoh tersebut. Untuk itu kami persilahkan dulu pada Pak Salman untuk mempresentasikan makalahnya. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Insyaallah saya akan mempresentasikan makalah yang kalau boleh jujur belum tuntas 100% selesai, tapi setidaknya saya ada kesimpulan dari apa yang saya susun tentang bagaimana metode Imam Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah dalam menyikapi hadis yang dhaif secara sanad, tapi oleh sebagian kalangan tetap disahihkan. Nah, ini Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah menjelaskan tentang metode pemahaman beliau, penilaian beliau kepada mereka berdua pada hadis tersebut. Ya. Ya, bisa. Sedang ditampilkan. Nah, ini sebelumnya saya menulis dengan judul Khata'ul Istidlal, tapi saya rubah menjadi Al-Istidlal. Pendalilan dengan hadis Lamma khalaqallahul aqla, tentang pengagungan kepada akal. Dirosah ini dirosah naqdiyah, ya, studi kritis. Jadi ada sebagian yang memahami bahwa hadis ini tetap bisa diterima secara tetap sahih secara makna, walaupun secara tinjauan sanad itu la aslalah, tidak ada asal usulnya, maudhu, bahkan maudhu, ya. Nah, ini sudah saya pernah terangkan pada pertemuan sebelumnya. Kita langsung ke hasil, ya, hasil pembahasan. Ya, ini saya membandingkan antara mengkaji pernyataan Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah dari beberapa buku, ya. Satu buku dari Ibnu Qayyim dan beberapa buku dari Ibnu Taimiyah. Pertama, pembahasan dan kesimpulan itu takrif al-istidlal, definisi istidlal. Apa itu istidlal? Istidlal dengan hadis terhadap pengagungan kepada akal. Nah, ini al-istidlal fil lughah talabud dalil. Istidlal secara terminologi, ya, meminta dalil, mencari dalil. Dalil secara bahasa itu berarti mursyid. Ya. Mursyid ilal matlub, yang bisa menunjukkan kepada sesuatu yang dicari. Nah, jadi dalil itu sesuatu yang bisa menunjukkan kepada sesuatu yang dicari. Nah, al-istidlal itu jadi menuntut sesuatu untuk mendapatkan petunjuk kepada sesuatu yang dicari. Nah, yuqal istadalla fulan ala syai'. Fulan beristidlal kepada sesuatu, ya, maksudnya istadalla itu tolabu dalalah, mencari sesuatu yang bisa menunjukkan kepada hal tersebut. Wastadalla bi syai' ala syai' ittakhadhahu dalilan alaihi, menjadikan dalil ittakhadhahu da istadalla bi syai', beristidlal dengan sesuatu untuk membuktikan sesuatu, ittakhadhahu dalilan, menjadikan sesuatu tersebut sebagai petunjuk yang bisa menunjukkan kepada sesuatu tersebut. Nah, kemudian makna ta'zim. Ta'zim itu masdar dari adzama ta'ziman. Adzama itu mengagungkan, ya, mengagungkan, membesarkan.
ta'rifat, tapi saya ambil dari lisanul Arab ya, al-hijru al-aql, secara bahasa itu al-hijru wa nuha diddul humq. Ya intinya di sini kebalikan dari apa? Kedunguan, kebodohan ya, akal itu. Wal aqlu tathabbut fil umur. Akal juga bisa dimaknai sebagai apa? Dia itu selalu memastikan pada segala perkara. Jadi orang yang berakal itu ya orang yang selalu memastikan betul-betul diperhatikan segala sesuatunya. Wal aqlu, akal juga bisa berarti hati ya, berarti hati ya. Al qalbu wal qalbul aqal wa summiyal aqal aqlan li annahu yaqilu sahibahu anit tatawwur fil mahalik ay yahbisuhu. Nah, ini akal itu dinamai dengan akal. Nah, ini dari Ibnu Manzur ya. Karena akal ini bisa mencegah seseorang dari sesuatu yang bisa membinasakan dia. Jadi orang yang berpikir itu bisa menghindarkan dia, orang yang akal itu bisa menghindarkan dia dengan akalnya dari sesuatu yang bisa membinasakan dia, mencelakai dia. Kemudian akal juga dijelaskan huwa tamyiz alladzi bihi yatamayyazul insan ya. Akal juga bisa berarti tamyiz. Tamyiz itu yang sesuatu yang bisa membedakan, seseorang itu bisa membedakan sesuatu dari bisa membedakan manusia dari hewan begitu. Nah, jadi di sini akal itu ya seputar itu ya, kebalikan dari bodoh, kemudian faham, kemudian sesuatu yang bisa membedakan manusia dengan hewan, itu akal ya secara bahasa. Nah, ini kemudian makna hadis. Hadis sudah kita ketahui semua ya. Al hadis huwa ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa fi'lin wa takrir wa sifatin khalqiyatin wa au khuluqiyah. Nah, hadis adalah segala yang disandarkan kepada Nabi berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifat beliau secara fisik maupun secara tingkah laku begitu. Nah, ini dari sini kita bisa menyimpulkan tentang judul yang saya buat, al-murad bil istidlal wal aqal fi hadzal bath wal istidlal bil hadis ala ta'zim al aqal ay ittakhadzal hadis. Ini menjadikan hadis tersebut, hadis yang sedang disebutkan yaitu hadis lamma khalaqallah al-khalqa, dalilan, sebagai dalil yang bisa menunjukkan tentang kemuliaan akal. Nah, akal yang bisa, yang dimana akal itu kebalikan dari kebodohan ya dan sebagainya, seperti itu. Intinya adalah ini tentang definisi dari judul yang saya buat. Nah, kemudian langsung kita masuki takhrij hadis ya. Ini hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Nah, beliau mendatangkan hadis ini dengan lafaz lamma khalaqallahul aqla qala aqbil. Ketika, lama ini ketika Allah menciptakan akal, Allah berfirman aqbil, datanglah, fa'aqbal, kemudian akal datang, kemudian ya menghadaplah, kemudian akal menghadap ya, datang atau menghadap ya. Nah, ini yang diriwayatkan oleh Baihaqi, ini hadisnya dari Abu Hurairah. Nah, dari Abu Hurairah. Nah, kemudian juga dikeluarkan oleh At-Tabarani. Nah, At-Tabarani mengeluarkan hadis ini dari dua kitabnya, Al-Mu'jamul Kabir dan Al-Mu'jamul Awsat, dengan lafaz yang sama ya, dengan lafaz yang sama. Tapi beda datangnya dari Abu Hurairah. Kalau tadi dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Abu Hurairah, kalau sekarang dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Nah, kemudian juga yang meriwayatkan hadis ini As-Saghani ya,
di dalam kitab Maudhu'atnya ya. Jadi beliau ini As-Sawwani menukilkan hadis ini, meriwayatkan hadis ini dalam kitab Maudhu'atnya. Dari judulnya sudah terlihat bahwa ini hadis dicantumkan dalam kitab Maudhu'at. Ini berarti hadisnya maudhu ya. Bilafaz, nah lafadznya apa? Awwalu ma khalaqallahu al-aqla qal. Nah, pertama, ini yang ada yang unik. Ini kalau dibaca awwalu ma khalaqallahu al-aqla dengan dibaca awwala ma khalaqallahu al-aqla itu akan berbeda arti. Nah, ini akan menjadi sorotan nanti di bahasan yang dibahas oleh Ibnu Taimiyah ya, rahimahullah, bagaimana memahami hadis ini jika berbeda harokatnya dari tinjauan bahasa. Di sini As-Sawwani tidak mencantumkan nama sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Kemudian juga dikeluarkan oleh Al-Iraqi di dalam kitab Takhrij Al-Ihya. Nah, Al-Iraqi juga sama dari Abu Umamah Al-Bahili. Nah, dari sini hadis ini maudhu ya, hadis ini maudhu ya. Kemudian juga dikeluarkan atau diriwayatkan dari dua sahabat ya, yang sebatas yang saya sampai ya, yang saya dapatkan, diriwayatkan dari Abu Hurairah dan Abu Umamah Al-Bahili. Kemudian ringkasnya hukum hadis ini secara sanad bahwasanya innal hadis adna ma qila fihi, sesungguhnya hadis ini yang paling minimalnya itu dikatakan isnaduhu dhaifun. Nah, ini dikatakan oleh Al-Iraqi. Nah, Ibnu Qayyim waqila innahu kadzibun maudhu'un. Nah, dikatakan juga ini hadis adalah hadis dusta, dibuat-buat ya, palsu. La aslalahu fal haditsu la yasihhu nisbu ila nabi. Hadis ini tidak benar dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, sedangkan kita tahu ya, dalam hadis mutawatir, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Ya. Siapa saja yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia menempatkan di neraka, siap-siap tempat di neraka. Nah, kemudian ini yang ketiga, pembahasan yang ketiga ya, Ibnu Qayyim dan penetapan beliau secara manhaj ya, metode dalam menghukumi hadisnya. Beliau punya kitab Al-Manarul Munif, di situ beliau punya pandangan ya, metodologi memahami hadis, sehingga hadis itu cukup dengan memahami dari lafaznya saja bisa ketahuan apakah hadis itu dhaif atau sahih. Nah, di sini tarifnya Ibnu Qayyim ya, tarjamah atau biografi Ibnu Qayyim. Beliau adalah Imam Muhammad Abi Bakar bin Ayyub Ad-Dimashqi Al-Hanbali. Beliau itu Hanbali ya. Beliau dilahirkan tahun 691. Nah, beliau punya karya tulis yang sangat banyak, tidak kurang dari 30 karya tulis. Beliau adalah murid dari Ibnu Taimiyah. Nah, Ibnu Qayyim wafat pada tahun 751. Nah, ini kemudian yang kedua itu biografi tentang Ibnu Qayyim secara singkat. Nah, sekarang kita membahas takril al-manhaji ya, penetapan metodologi yang kita bisa lihat ya, bagaimana Ibnu Qayyim mengomentari hadis ini ya. Nah, Ibnu Qayyim di dalam kitabnya menyebutkan beberapa penyebab hadis itu tidak diterima hanya dengan memahami lafaznya saja bisa kelihatan ya. Jadi di antara metode memahami hadis, ketahuan hadisnya itu dhaif itu banyak ya. Beliau menyebutkan di antaranya di dalam lafaznya itu ada tidak bagus lafaznya itu rokakah. Terus juga lafadznya itu tidak mungkin diucapkan para nabi. Jadi ada hadis-hadis yang sepintas kalau dibaca itu nggak mungkin nabi mengatakan seperti itu. Nah, itu bisa dilihat. Nah, itu diantara metode memahami hadis itu sahih atau
tidak sahih hanya sekedar dengan melihat lafadznya, lafadz di mana lafadz hadis itu tidak pantas kalau dibicarakan oleh para media, itu bisa dilihat di kitab Al-Ma'rul Munif ya, karya Ibnu Qayyim. Nah, di antara nah di sini Ibnu Qayyim langsung menjelaskan di antara ciri hadis dhaif itu, in anna kulla hadisin fi fadlil aql fahuwa kadzib, kata beliau. Ya. Kata pernyataan beliau, sesungguhnya semua hadis yang berkaitan dengan akal itu dusta. Nah, di sini beliau memutlakan gitu, mutlak. Pokoknya hadis akal itu dusta. Nah, kulluha kadzibah. Nah, kemudian juga dari beliau juga menjelaskan tentang antara ciri hadis dhaif itu beliau hadisnya bertentangan dengan hadis sahih. Nah, di sini kalau kita lihat hadis yang sedang dibahas ini itu betul-betul tidak sama dengan hadis yang sahih ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, awwalu ma khalaqallahul qalam, inna awwala, sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam. Nah ini keterangan dari Ibnu Qayyim. Nah, kemudian bagaimana dengan Ibnu Taimiyah? Nah, Ibnu Taimiyah beliau juga menjelaskan bagaimana sudut pandang beliau memahami hadis ini, bahwasanya dari sisi, kalau dilihat nanti beliau mengomentari dari sisi bahasanya. Ya. Kita baca dulu tentang biografi Ibnu Taimiyah secara ringkas ya. Beliau bernama Ahmad, punya julukan Taqiyuddin, dan kunyah beliau adalah Abul Abbas bin Abdul Halim bin Abdissalam, dan seterusnya. Ibnu Taimiyah, beliau dilahirkan pada tahun 661. Nah, beliau ini karya tulisnya sangat banyak ya. Bahkan karya tulis beliau itu di mana-mana ya, di berbagai tempat tersebar ya. Nah, ini Imam Suyuti mengatakan tentang beliau nih, tentang Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah Asy-Syaikhul Imam Al-Allamah Al-Hafiz An-Naqid Al-Mujtahid Al-Mufassir Al-Bari', Syekhul Islam Alamuz Zuhad Nadiratul Asr Taqiyuddin Abul Abbas Al-Harrani, uniya bil hadisi wa kharraja wa antaqa wa bara'a fil rijal wa ilalil hadis wa fiqhi wa fi ulumil Islam wa ilmil kalam. Ya, beliau juga pakar dalam ilmu kalam ternyata ya. Wa kana min buhuril ilm wa minal adqiya'il ma'dudina wa zuhadil afrad. Allafa 300 mujallad. Beliau punya karya tulis 600 jilid. Nah, beliau ini pernah mendapatkan tekanan ya dari pemerintah dari pemerintah pada saat zaman beliau, dari penguasa gitu. Nah, di sini yang kedua, bahasan tentang bagaimana sih metodenya Ibnu Taimiyah tentang hadis ini. Nah, kalau kita lihat beliau berbicara tentang hadis ini di beberapa kitabnya ya, nanti akan disebutkan di sini. Dan kalau dibaca ya kesimpulannya sama saja ya. Kesimpulan dari pernyataan beliau walaupun di kitab yang berbeda-beda tapi isinya sama begitu ya. Tapi saya nukilkan di sini ya. Nah, beliau ini beliau metode memahami hadis ini sangat perhatian kepada sisi kebahasaannya ya. Apakah bagaimana membaca hadis ini? Nah beliau mengatakan lafzuhu. Nah, beliau mengomentari ini karena ada sebagian kalangan yang memaknai hadis ini ya, berusaha membenarkan hadis ini. Nah, beliau itu setelah mengomentari tentang kedudukan hadis ini, bahwa hadis ini itu disepakati oleh ulama hadis kebatilannya, kedustaannya, beliau mengomentari lafzuhu, kata beliau.
lafdhuhu law kana sahihah, lafadznya kalau saja benar dan sahih, nah ini justru menjadikan hujah ala naqidi matlubihim, menjadi hujah yang membantah mereka sendiri, keinginan mereka sendiri. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Kok bisa? Nah, beliau ini melihat, sangat memperhatikan sisi bahasanya. Dalam hadis ini dikatakan awwala ma khalaqallahul aqla aqlu binasbi awal. Nah, ini kita harus sedikit tahu tentang harus tahu ilmu nahwu di sini ya. Nah, ini hadis ini dibaca tidak dengan awalu kata beliau, tapi dibaca dengan awwala. Konsekuensinya adalah kalau dibaca awwala ini berarti maknanya ketika pertama Allah menciptakan akal, nah seperti itu. Awwala. Jadi awwala ini dimaknai jadi ketika, sehingga berbeda ketika dibaca dengan dhammah. Kalau dibaca dengan dhammah itu konsekuensinya adalah dia menjadi maknanya yang pertama diciptakan oleh Allah adalah akal. Tapi nah ini dijelaskan lagi oleh Ibnu Taimiyah. Tapi di sini kan dengan nasab. Jadi yang lebih tegas adalah dengan nasab. Nah, kenapa kok bisa demikian? Nah, beliau jelaskan wa fi lafzin, di dalam sebuah lafaz, lamma khalaqallahul aqla qalalah, ketika Allah menciptakan akal, dia berfirman. Nah, lafaznya kata beliau yaqtadi annahu khatabahu fi awwali ma khalaqah. Nah, ini lafaznya ini menunjukkan bahwasanya konsekuensi dari pemaknaan ini maknanya adalah bahwasanya Allah berkata kepada akal ketika pertama kali diciptakan. Nah, di sini orang yang menggunakan hadis ini sebagai pijakan, mereka mengatakan, mereka mentahrif, ya, merubah yang asalnya mestinya di dhammah, dimansubkan, ya, kalimat awwala ya. Kalau mansub jadinya maf'ul mutlak, maf'ul bukan dzaraf, jadi dzaraf ya. Jadi dzaraf. Nah, kalau misalnya dibaca awwalu jadi apa? Mubtada. Nah, awwalu. Nah, di sini dirubah. Awwalu ma khalaqallahul aqla. Nah, di sini dengan mendomahkan. Nah, kalau didomahkan maknanya bukan ketika, ya, bukan pertama kali, tapi yang pertama. Jadi yang pertama diciptakan Allah adalah akal. Nah, ini lafadznya kata Ibnu Taimiyah, ini lafadznya bukan seperti ini. Akan tetapi sebenarnya kalau kita lihat, ya, kalau dilihat hadis secara tuntas, ya, kalau dilihat secara tuntas, nah, kalau kita dilihat dari lafadznya, bahwasanya maknanya itu lebih tepat awwala, ya, dinasabkan ketika pertama Allah menciptakan akal. Nah, oleh karena itu kalau dilihat penguat pemahaman Ibnu Taimiyah di sini, oleh karenanya, nah, kalau dilihat hadis berikutnya, ma khalaqan akram alayya minka wa hadza yaqtadi annahu khalaqa qablahu. Nah, kata Ibnu Taimiyah, kalau dilihat dari difahami secara tuntas lafaz tersebut, lihat ma khalaqtu khalqan akrama alayya minka. Tidaklah aku menciptakan sesuatu ciptaan yang lebih mulia daripada kamu, yang lebih mulia di hadapanmu daripada aku. Nah, di sini kata beliau di komentar lagi, di sini menunjukkan bahwasanya ada ciptaan Allah yang lain selain akal yang telah diciptakan oleh Allah, karena ada lafaz akroma, lebih. Nah, kalau ada kata lebih berarti ada perbandingan. Nah, di sini itu yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Jawabus Shahih liman badala dinar masih, ya.
kitab Jawabus Sahih liman badala dinal masih. Nah, kemudian juga dalam sumber lain beliau menjelaskan ar-raddu dalam kitab ar-raddu alal mantiqiyin wa hadza lafdhuhu awwalu ma khalaqallahu al-aqla qala lahu famadluluhu annahu khatabahu fi awwali awqatihi wa laysa madluluhu annahu awwalul makhluqat wa fi tamamihi. Nah, ini kesimpulannya sama saja dengan yang dikatakan oleh beliau di dalam di dalam kitabnya Al-Jawabus Sahih, dan begitupun sama dalam kitabnya As-Sofadiyah. Nah, sebatas yang saya dapatkan untuk materi atau makalah saya ini, mungkin ada faedah yang bisa diambil atau ada masukan. Silahkan. Ya, silahkan yang mau komentar. Mudah-mudahan nggak ada gitu. Jadi di antara beberapa yang digambarkan oleh Pak Salman, bahwa Ibnu Qayyim sama Ibnu Taimiyah pada dasarnya punya penekanan dalam memahami hadis. Yang pertama, apakah hadis itu perlu dikritisi terlebih dahulu sebagai aspek validasinya, keotentisitasnya atau kevalidannya. Sebelum kita lebih jauh menerangkan bahwa hadis itu ABCD gitu ya, memiliki makna ABCD, memiliki pemahaman yang harus dilaksanakan seperti ABCD gitu. Beliau ingin akan mengomentari terlebih dahulu tentang kualitasnya. Apakah kualitasnya benar atau tidak? Karena biar tidak mubazir lah istilahnya gitu ya. Konteks itu apakah berlaku di setiap beliau mau menjelaskan hadis atau tidak? Nah, itu persoalan inkonsistensi berikutnya. Inkonsistensi, kita harus membuka seluruh karya Ibnu Jauzi dan juga Ibnu Taimiyah ketika ada atau kitab yang khusus membahas hadisnya. Kitab hadis lah istilahnya, baik itu syarah ataupun apa, kita bisa melihat konsistensi gaya dalam pemahaman hadis itu. Kemudian aspek bahasa juga beliau mencoba menjelaskan terlebih dahulu, mengkritisi secara bahasa, kemudian diambil kesimpulan, walaupun mungkin aspek pemahaman yang lebih konkret, apakah kita bisa menggunakan akal atau tidak, kan ketika menjelaskan ini, apakah konsekuensi ujung atau kesimpulan dari Ibnu Qayyim itu akan menjatuhkan orang-orang yang menggunakan akal tetapi kembali kepada nas gitu ya, atau menempatkan akal pada posisi yang lain. Harus ada paham, karena kita harus paham masa Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah itu adalah masa peralihan orang yang mana orang mulai memandang harus kembali pada teks gitu ya, harus kembali pada teks, mulai meninggalkan akal, karena itu pasca Daulah Abbasiyah yang lagi maju dan mulai rontok lagi, itu kan masuknya Ibnu Taimiyah. Mungkin itu sedikit tambahan pengantar dari Pak Salman. Bapak dan Ibu yang lain silakan mengomentari. Mungkin nanti Pak Salman akan menambahkan mungkinnya di makalah itu tentang pemahaman lanjutan dari yang barusan. Karena baru sampai pada teks ini menegaskan tidak benaran atau ketidakvalidan di sini, bahkan sampai dilihat dari aspek kebahasaan. Nah, konsekuensi ujungnya belum kelihatan, apakah Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim itu menempatkan posisi akal jadi seperti apa, karena harus dilihat juga dari hadis-hadis yang lain, mungkin beliau menawarkan atau menjelaskannya. Silakan yang mau menambah atau mau bertanya pun silakan nih, Pak Salman lagi bebas.
Saya Masih nih, Ustaz panjang Salman. mungkin ya. Yo, Oh yo. iya iya. Pertama, pertanyaan saya itu yang akal yang seperti apa gitu. Maksudnya akal apa yang ditolak oleh Syekhul Islam? Itu yang pertama. Jadi tadi menggunakan akal pada hal apa yang terlarang gitu. Jadi yang tidak boleh atau yang ditolak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi betul kata Pak dosen. Jadi pada saat itu orang kembali kepada Quran hadis gitu, tidak kepada akal. Nah, itu juga perlu diterangkan saat kondisi saat itu tuh kenapa kok bisa gitu. Syekhul Islam itu tidak hanya dari sisi riwayat atau sanadnya, tapi mungkin ada faktor pendukung yang menjadikan beliau juga menolak tentang penggunaan akal ini. Itu aja, dua aja itu. Ya, Sebenarnya lagi yang lain. kalau dilihat langsung dibahas, jawab ya. Oke. ini sebatas yang pernah saya tahu ya, sebatas yang pernah saya tahu. Jadi tidak Ibnu Taimiyah itu ketika menerangkan hadis ini tidak berarti menolak akal secara mentah-mentah ya, tidak berarti menolak akal secara mentah-mentah. Namun yang lebih ditekankan dalam komentar beliau terhadap hadis ini adalah mengomentari sebagian yang masih berusaha menggunakan hadis ini sebagai bentuk pengagungan kepada akal. Tapi kalau kita lihat ya, sebenarnya akal itu sangat berguna begitu ya, sangat berguna sebagai membantu. Tapi ini yang menjadi titik beratnya penggunaan hadis ini, dan bahkan saking mengagungkan kepada akal itu sampai-sampai mengenyampingkan nas-nas dari Al-Quran jika bertentangan dengan akal. Oleh karena itu lebih unik lagi, Ibnu Taimiyah ini punya kitab yang bagus ya, Dar'u Ta'arudil Aqli wan Naql ya. Beliau membahas di sini bahwasanya akal dan wahyu itu tidak mungkin bertentangan. Nah, di sini berarti menunjukkan bahwasanya beliau mengomentari ini itu bukan berarti beliau membuang fungsi akal sama sekali, tapi hanya sekedar mengomentari bahwasanya hujah yang mereka pergunakan untuk mengagungkan akal itu menurut Ibnu Taimiyah tidak pas secara sanad maupun secara matanya, tidak bisa dipergunakan. Tapi ini tidak menafikan bahwasanya akal itu bermanfaat. Nah, oleh karena itu Ibnu Taimiyah khususnya punya kitab Dar'u Ta'arudil Aqli wan Naqli. Tidak mungkin yang namanya akal dan wahyu itu bertentangan. Kalau ada pertentangan itu harus difahami dengan benar wahyu itu, karena tidak mungkin akal itu bertentangan dengan wahyu. Ya. Kemudian yang kedua itu pertanyaannya gimana? Yang kedua tadi. Pak Said, yang kedua itunya dinyalain Pak. Oh ya, maaf. Yang kedua tadi, apakah ada faktor pendukung selain Syekhul Islam dan Ibnu Qayyim itu melihat kepada sanad dan matan? Apakah ada pendukung lain enggak saat itu memang manusia itu sedang bergejolaknya, misalkan banyak yang memakai akal daripada dalil yang sahih dari Quran dan atau dari hadis misalnya, atau seperti apa gitu? Ya, kalau itu perlu pengkajian lebih dalam ya. Terlalu minim pengetahuan saya tentang itu, jadi saya menunda gitu ya. Mudah-mudahan ada dari teman-teman yang lebih luas pengetahuannya berkaitan dengan pertanyaan tersebut ya. Jadi saya tunda menjawabnya. Kalau Ibnu Taimiyah itu lahirnya tahun berapa Pak?
661. Di sini tadi ada lahirnya 661. Itu berarti di Abbasi, wilayah Abbasiyah ya. Ya. Di Muntasir. Dan itu udah mulai mau hampir ujung Abbasiyah itu. Abbasiyah awal itu peradaban tinggi karena Abbasi itu mengadopsi filsafat Yunani, menerjemahkan banyak filsafat Yunani, tapi di akhir-akhir merasot lagi karena itu ada Simongo mulai, dan kemungkinan itu pengaruh atau perlawanan terhadap penguatan akal memang mungkin terjadi ya. Karena Ibnu Taimiyah bisa dilansir seperti itu karena setelah melewati fase keemasan di Bani Abbasi. Sejarahnya mungkin lebih bisa dikaitkan karena ketika menawarkan pendapat yang taruhlah mulai banyak menyinggung kaum rasional gitu kan, itu kan gayanya gitu. Jadi pengaruh kondisi itu sangat kelihatan atau enggak di nalar Ibnu Taimiyah atau juga nanti di Ibnu Qayyim. Oke, silakan. Itu bagus kalau disanding dengan itu. Ya, saya tambahkan ya pembahasan, Pak. Silakan, ada lagi yang lain nggak? Saya, Pak. Boleh. Kalau pertanyaannya gini, kan kalau misalnya hadis itu harus sanad dan matanya kuat ya. Tapi kalau misalnya kita pakai kalau akal dan perasaan dipakai, bisa nggak ya? Maksudnya gimana? Pakai untuk menghukumi hadis maksudnya atau gimana, Pak? Nah, untuk menghukumi hadis, bisa nggak ya kita pakai perasaan? Oh, ya. Silakan. Ya, jadi kalau kita menyandarkan kepada perasaan, sebenarnya perlu saya lebih cocok, ini lebih benar. Sehingga kalau di hadis itu, penilaian hadis itu sesuai dengan latar belakang masing-masing, itu dikhawatirkan akan ada penyimpangan dalam memahami hadis ya. Jadi jadi setiap orang itu kan mungkin bisa berbicara ya, bisa mengomentari tentang hadis ya secara sanad atau matan. Ini matannya walaupun hadisnya dhaif secara sanad, secara matan ini sahih misalnya. Nah, yang jadi permasalahan jika hadis ini secara matan itu dianggap sahih, mungkin dianggap sahih oleh sebagian orang lain, menurut orang lain akan berbeda karena setiap orang itu punya perasaan, punya latar belakang, punya tingkat ilmu yang berbeda-beda, pasti akan merubah. Ya mungkin ada orang yang menilai hadis ini sahih, hadis yang ini dhaif, padahal dinyatakan oleh para ulama sanadnya maudhu ya hadis itu ya, akan tetapi nanti jatuhnya apakah dibenarkan ya penilaian tersebut atau tidak. Jadi tetap kalau untuk menilai hadis itu walaupun bagaimanapun harus memiliki standar yang pas agar penilaian kepada hadisnya pun bisa sesuai ya, bisa sesuai dengan yang diinginkan ya. Maksudnya yang diinginkan itu yang sesuai dengan kaidah-kaidah keislaman yang benar ya.
Allahu a'lam. Mungkin ada yang menambahkan. Oke, yang lain mau komentar? Kalau pakai perasaan murni kayaknya nggak bisa, Pak, karena untuk mengukur itu harus ada variabelnya ya, untuk mengukur benar salah atau benar ada atau tidak ada, itu harus ada ukurannya. Jadi walaupun mungkin secara sekilas bisa jadi downnya ada seperti gini, secara down itu bertentangan dengan akal gitu. Itu bisa anggapan asumsi lah. Jadi asumsi bahwa hadis itu tidak benar. Tetapi pembuktiannya tetap harus dilakukan dengan menggunakan metodologi yang sudah disepakati untuk mengujinya. Hanya untuk awalan, hanya untuk sampai asumsi mungkin masih diperbolehkan, Pak. Tetapi kalau untuk keputusan yang final itu kayaknya pembuktian yang harus dikedepankan gitu. Jadi perasaan tetap ada, di awal itu selalu ada, Pak. Seperti hadis apa ya? Secara sejarah bertentangan tuh. Kita baca sejarah ini kok bertentangan ya, itu ada asumsi bahwa jangan-jangan hadis ini palsu, itu bisa asumsi dulu, tapi sifatnya asumsi boleh, tapi tidak untuk final. Oke, ada yang lain silakan. Itu saya kirimin di grup buku kronologis tentang masa dinasti peradaban ini. Mudah-mudahan itu bisa membantu untuk memetakan kapan tokoh-tokoh yang kita, khususnya yang di awal ya, kapan tokoh-tokoh kita itu ada di masa siapa, posisi politiknya juga seperti apa, apakah mempengaruhi atau tidak. Itu mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu ketika akan menjelaskan ulang tentang konstruksi model pemahaman-pemahaman terhadap teks. Oke, yang lain silahkan. Berarti Pak, ini yang nggak bisa ya kalau untuk finalnya memakai perasaan ya untuk meyakini sebuah hadis. Berarti ada variabelnya ya Pak ya. Kalau untuk pertama mungkin bisa ya Pak ya. Ya, kalau untuk sampai asumsi boleh Pak. Seperti kalau dari aspek materi ya, dia tidak bertentangan dengan Al-Quran, kemudian dia tidak bertentangan dengan sejarah, tidak bertentangan dengan akal sehat. Akal sehat yang benar itu didukung oleh ilmu yang ada, misalkan seperti kedokteran mengatakan itu nggak mungkin, nah gitu. Nah itu bisa jadi asumsi pertama Pak. Tapi pembuktiannya hal lain ya. Pembuktiannya itu harus tetap ada. Itu kalau perasaan ataupun nampak lancar itu biasanya dari matan, bukan dari sanad. Kalau sanad nggak mungkin itu perasaan kecuali yang sudah tahu. Iya nggak mungkin. Karena hidup orangnya nggak tahu kan. Iya Pak. Baik Pak. Silahkan, ada lagi? Saya Pak. Mangga. Kang Salman, saya mau tanya. Oh boleh. Tentang, saya pernah baca itu di salah satu jurnal, lupa ya, dulu sempat gitu, pernah baca bahwasanya salah satu metode pemahaman hadis itu ada teknik interpretasi kalau nggak salah. Iya sih. Teknik interpretasi itu ada 2, interpretasi tekstual, interpretasi kontekstual. Nah, kira Kang Salman memahami hadis al-aqlu ini yang tentang akal ini termasuk kategori Kang Salman memahami dengan teknik mana gitu? Teknik mana? Teknik tekstual ataupun kontekstual? Contohnya seperti yang menggunakan teknik tekstual itu, interpretasi tekstual itu contohnya yang hadis al-harbu khud'atun.
perang itu siasat ya, dipahami dengan secara tekstual pun dia sudah jelas, tidak perlu ada pemahaman-pemahaman kontekstual gitu. Lalu kalau hadis yang dipahami dengan cara interpretasi atau dengan teknik interpretasi kontekstual itu adalah kuntu nahitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Itu kan kontekstual pemahamannya gitu. Kira-kira Kang Salman memahami hadis al-aqlu ini atau hadis tentang akal ini dipahami dengan metode teknik interpretasi mana gitu. Terima kasih Kang Salman. Yo. Kalau dilihat, kalau saya kan mengacu dari apa yang diutarakan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah ya, Ibnu Taimiyah. Jadi kalau saya pahami ya, ini pemahaman hadis secara kontekstual ya, secara kontekstual. Tapi ya perlu dikaji lagi. Dan mungkin ada yang lebih memahami begitu tentang apa yang saya jelaskan. Ya, kadang-kadang kan farubahami lifikhin ilaman huwa afqah ya. Kadang-kadang orang yang menyampaikan hadis itu tidak lebih faqih daripada yang mendengarkannya. Jadi seperti itu. Terima kasih Kang Salman. Oke. Ya, sama-sama. Kontekstualisasi hadis ini sebenarnya bisa terpahami tadi ketika munculnya apakah ini perlawanan terhadap kondisi yang ada terlebih dahulu atau tidak. Itu mungkin akan keluar, bisa dipahami sebagai kontekstualisasi pada kondisi ya, pada kondisi yang sedang terjadi di saat itu. Sebab bisa jadi kalau orang yang memahami satu masa di masa keemasannya, boleh jadi tidak akan mengatakan bahwa hadis ini termasuk hadis yang lemah dari aspek matan gitu ya, dari aspek matan. Makanya kan ini kelihatan di awal bahwa pas Kang Salman itu sedikit menjelaskan ada yang menerima secara matan, tidak pada sanad. Matannya ini masih bisa digunakan. Bahkan Ibnu Taimiyah pun bersikapnya seperti itu. Kalau dia bermain di kalimat ketika ini nasab maka maknanya seperti A dan itu berkonsekuensi B A gitu. Ketika dihukumi pembacaan awalu sebagai mubtada, konsekuensi pemaknaannya menjadi ini. Nah, tetapi kalau Ibnu Qayyim tuh dia langsung seolah-olah daripada berdebat di posisi itu, dia memotong dengan udah ini kualitasnya aja gitu kan. Yang la aslalahu itu udah jelas nih, kalaupun mau dipakai isnadnya doib, itu kan dia lebih keras dari gurunya. Lebih keras dari gurunya dengan memotong itu. Padahal Ibnu Taimiyah sendiri sedikit agak memberikan pemahaman yang masih bisa diambil jalur tengah. Kalau saya sih mengambilnya gitu. Ada orang yang akan memahami A jika membacanya A, gitu kan? Orang akan memahami B jika membacanya B. Mungkin itu sedikit agak membantu Ibu Kamila ya. Mudah-mudahan. Mungkin yang lain enggak. Ini belum tuntas ya, makalahnya gitu. Jadi mudah-mudahan nanti dituntaskan modelnya. Bagus, tinggal mengungkap pola pemahaman maknanya aja Pak. Kasusnya uniknya karena
karena yang berkaitan dengan prinsip ya, pokok itu, akal itu termasuk bagian pokok karena itu dikaji di mana-mana, di teologis dipakai, di fikih dipakai, apalagi di ilmu-ilmu lain, di tafsir dan lain sebagainya. Persoalannya seberapa ukuran akal itu yang ditolak gitu. Penggunaan akal yang seperti apa yang kemudian akal itu menjadi ditolak gitu kan? Kayak ditafsirkan ketika biroil madmum kan itu menjadi tertolak. Tapi dengan biroil dengan ro'yu yang terpuji itu masih bisa. Itu seperti itu contohnya. Insya Allah ini bagus kasusnya, jelas, dan kita bisa melihat dari kondisi yang terjadi pada saat menjelaskan hadis ini, apa itu terpengaruhi oleh kondisi yang bisa dia berpaham seperti itu atau tidak. Silahkan. Ada yang lain? Pak Ilan atau Bu Salma, silahkan. Cukup Pak mungkin. Cukup. Pak Salman ada yang mau ditambahkan lagi? Silahkan Pak Salman. Untuk sementara ini belum ada. Nanti insya Allah saya lengkapi ya, Ya, kelengkapannya itu adalah karena ini kelengkapan makalahnya setelah ada masukan-masukan gini itu menjadi tugas akhir ya, yang sebelum penilaian untuk mengeluarkan penilaian. Jadi nanti di akhir semester makalah perbaikannya tolong disetorkan. Itu perbaikan menjadi persyaratan untuk mendapatkan penilaian. Mungkin itu saja. Ya, terima kasih Pak, terima kasih banyak. Ya, kalau nggak ada yang lain, Pak Fikri nggak ada yang mau ditanyakan, Pak Fikri? Enggak Pak, Allah. Oke, kalau begitu kita cukupkan sekian aja dulu pertemuan. Mudah-mudahan minggu depan siapa? Pak Ilan? Oh, Ibu Kamila, siap. Bu Kamila bisa minggu depan? Bisa, insya Allah. Ya, betul. Bu Kamila. Ya. Oke, yang penting dikasih tahu siapa minggu depan yang mau ini. Kalau bisa makalahnya sebelum hari H ya, biar kita bisa baca-baca, bisa dalami, biar nanti masukannya lebih banyak. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada pagi menjelang siang ini bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita bisa semakin menjaga dan memberikan wawasan kehadisan yang lebih baik terhadap umat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo mangga. Bukan kemarin udah kesepakatan ya? Satu deh. Habis yang apa aja bahasa enggak ini. Gempur, Ini tuh mau Kuliah apa ini? Halo, tes. halo. Oh iya. Ini masih Ini mata kuliah apa? Kita pemahaman hadisnya. Oh, berarti saya udah nggak masuk ya? Masuk lagi juga nggak apa-apa, Kang, melengkapi yang tadi. Oh iya. Saya